Shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi di dalam firman Tuhan. Judul firman Tuhan sore ini, jadilah orang yang dicintai Tuhan. Saudara mau jadi orang yang dicintai Tuhan? Di dalam Alkitab ada seorang yang diberitahu oleh malaikat bahwa dia dicintai Tuhan sampai 3 kali. Siapa nama orang itu? Nama orang itu tidak lain yaitu Daniel. Itu ditulis di dalam kitab Daniel 9 ayat 23, Daniel pasal 10 ayat 11, Daniel pasal 10 ayat 19. Luar biasa bukan? Allah sampai suruh malaikatnya sampaikan berita tersebut. Apa yang dilakukan Daniel sampai bisa demikian disebut orang yang dicintai Tuhan? Kita mau belajar sama-sama hari ini. Nomor 1, Daniel 1 ayat 8. Daniel menjaga kesucian hidupnya dengan tidak akan ayapan raja. Kenapa? Sebab sebelum makanan itu dimakan oleh raja, dipersembahkan kepada berhala lebih dahulu. Ya. Daniel juga tidak mau minum anggur minuman raja. Kenapa? Dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 13, ayat 19, ayat 20, Daniel menjaga kesucian tubuhnya. Tubuh ini untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Daniel cuma mau minta makan sayur dan air saja. Itu ditulis di dalam ayat yang ke-12. Perhatikan baik-baik. Hikmat itu datangnya bukan dari makanan. Ya. 1 Korintus 1 ayat 24. Hikmat itu datangnya daripada Tuhan. Daniel 2 ayat 20. 2 Timotius 3 ayat 15 dari firman Tuhan. Kalau suka baca firman Tuhan, pasti berhikmat, punya hikmat yang luar biasa. Hikmat bukan datang dari makanan. Amsal 31 ayat 4, raja atau pembesar tidak pantas minum minuman keras. Kenapa? Karena bisa membengkokkan hukum. Itu firman Tuhan. Mungkin di sini ada pejabat atau orang-orang yang punya kedudukan tinggi. Perhatikan firman Tuhan. Jangan dekat-dekat, tapi harus jauhi minuman keras. Sebab minuman keras itu bisa mengikat, dan kita akan terikat nanti dengan minuman keras. Banyak orang menderita rumah tangganya karena suaminya mabuk. Tiap malam datang tengah malam marah-marah, ya, dan uangnya habis untuk minum. Kita bisa permainkan minuman keras, tapi lama-lama kita diikat dan kita dipermainkan oleh minuman keras itu. Kita dengan rokok, kita bisa permainkan rokoknya, kita putus-putus, kita injak. Ya. Tapi kalau kita terus main-main dengan rokok, kita dipermainkan. Zaman dulu waktu saya masih kecil, ayah saya itu perokok berat. Kalau sore harinya lupa beli rokok, tengah malam kehabisan rokok, wah dia tidak bisa tidur. Buka jendela, dia keluar cari rokok. Tidak ada orang jual rokok dulu seperti sekarang ini. Bisa leles utis untuk dihisap. Kita dipermainkan oleh rokok, oleh minuman keras. Sebab itu, ayo
Jangan kita dekat-dekat, apalagi soal pejabat. Lebih baik jauhi minuman keras dan lain sebagainya. Ya, sebab nanti kita bisa membelokkan hukum. Yang kedua, kenapa Daniel dikatakan jadi orang yang dicintai Tuhan? Daniel 2 ayat 27 sampai 30, ayat 20 sampai ayat 23. Daniel ini rendah hati dan tidak sombong. Daniel tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Tuhan terus diagung-agungkan. Dan Tuhan terus ditonjolkan oleh Daniel. Ingat, Tuhan tidak bisa pakai orang sombong. Orang sombong itu jadi musuhnya Tuhan. Orang sombong akan jatuh. Dan orang sombong akan direndahkan oleh Tuhan. Nebukadnezar satu hari jalan di atas istananya, ya, teras istananya, dan dia lihat bangunan yang tinggi besar di Babylon. Dia katakan, siapa yang membangun ini? Kalau bukan I, dia nepuk dadanya, baru mingkem mulutnya. Tuhan ubah komputer di kepala ini satu gigi mengisli, jadi gila. Tak suka makan makanan yang enak, tapi suka hanya makan rumput. Sehingga dia harus diusir di padang belantara 7 masa lamanya. Dia tidak pernah mandi, tubuhnya cuma dimandikan oleh air embun. Ya, makanannya makan rumput. Kukunya seperti kuku Raja Wali, rambutnya begitu juga, ya, amat panjang. Tapi begitu 7 masa kemudian dia menengadah ke atas, dia ngerti Tuhan, dibalikkan komputernya yang mengisli satu gigi, cedik, normal lagi. Dan dia diangkat kembali. Menteri-menterinya jadi raja. Ya, ingat loh, jangan kita mau dikagumi orang sehingga kita jadi sombong. Tuhan benci orang yang dikagumi orang itu. Lukas 16 ayat 15. Apa yang dikagumi manusia itu dibenci oleh Allah. Surat Filipi pasal 2 ayat 3. Kita harus selalu merasa orang lain lebih utama daripada kita. Begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam Yohanes 3 ayat 30 dikatakan Tuhan ngajar kita harus makin besar, Tuhan makin besar dan kita makin kecil. Itu Tuhan mau. Daniel dapat banyak berkat, dia dimuliakan. Itu ditulis di dalam Daniel 2 ayat 46 sampai 48. Raja sujud dan raja sembah Daniel. Daniel dapat hadiah besar-besar. Daniel jadi penguasa seluruh Babel dan jadi kepala semua orang bijaksana di Babylon. Allah itu baik. Apa yang akan terjadi? Jauh hari sudah diberitahu lebih dahulu. Tuhan kita itu baik. Tuhan suka bicara kepada kita, tapi seringkali kita tidak perhatikan. Kalau saudara baca Ayub 33 ayat 14 sampai 22, Tuhan seringkali bicara kepada kita. Nomor 1, lewat mimpi. Ya. Tuhan bicara nomor 2 lewat penglihatan, sekilas, teofani. Ya. Nomor 3, Tuhan bicara lewat pendengaran. Ya. Nomor 4, Tuhan bicara lewat masalah, problem, sakit, penyakit yang kita alami. Nomor 5, Tuhan bicara
lewat firman yang kita baca dan dengar. Nomor 6, Tuhan bicara lewat firman yang kita dengar waktu kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ya, itu sebabnya ayo perhatikan baik-baik, saudara. Ya, kalau kita dengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, Tuhan di situ bicara menasihati kita. Nomor 3, kenapa Daniel dicintai Tuhan? Daniel 6 ayat 11. Daniel 3 kali dalam satu hari dia berlutut berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Dia buka jendela kamarnya hadap Yerusalem. Injil Lukas pasal 10 ayat 41 sampai 42. Orang yang suka nyembah Tuhan itu dapat pembelaan Tuhan. Satu hari Marta protes kepada Tuhan Yesus. Guru, masa kau biarkan itu kakakku itu, ya, saudaraku itu, ya, duduk di situ sedangkan aku sibuk melayani, ya, bikin kue, bikin jajan, bikin minuman apa saja. Apa dipuji sama Tuhan Yesus? Betul, ya Marta, kamu pintar ya. Oh enggak, tapi Tuhan jalan Marta. Ya, Marta, engkau sibuk dalam hal banyak. Satu bagian yang terbaik yang dipilih oleh Maria, duduk di bawah kaki Tuhan Yesus dengan firman Tuhan. Ya, ini bagian yang terbaik. Dengarkan firman Tuhan, itu bagian yang terbaik. Dan dia mempunyai bagian yang tidak akan diambil daripadanya. Berkatnya orang yang suka duduk diam di bawah kaki Tuhan, itu kekal. Perhatikan baik-baik. Maria dibela oleh Tuhan. Perhatikan baik-baik. Orang yang ada di dalam ruangan suci, itu dia ada di dalam tutupan. Ditutup oleh 3 lapisan tutupan. Yaitu Allah Tritunggal menjadi pelindungnya. Dia dapat berkat yang kekal. Daniel pasal 6 ayat 23 ini yang keempat. Daniel benar dan tidak bersalah di hadapan Tuhan dan tak berbuat jahat kepada raja. Waktu Daniel dijebak oleh para menteri-menteri, biar 30 hari orang tidak doa kepada Allahnya atau dewanya, kalau minta apa-apa kepada raja saja. Ini rajanya, kalau orang Tionghoa bilang enggong, goblok. Masa minta apa-apa minta sama raja? Ya. Nah, sebab itu hati-hati. Kalau ada orang suka nepuk pundak saudara, hati-hati. Pasti ada udang di balik rempeyek. Gitu. Ya. Hati-hati. Tapi kalau saya gembalamu nepuk pundak Anda, tidak punya maksud yang jahat, pasti baik. Ya, saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Sebab itu, ayo Tuhan melindungi Daniel. Sepanjang hari Raja Nebukadnezar mencari jalan untuk melepaskan Daniel dari cakar singa, tapi tidak bisa. Dan terpaksa harus dibuang ke dalam goa singa. Raja semalam tidak dapat tidur. Dan pagi-pagi raja datang ke tempat di mana goa singa itu ada, dan Daniel, ya dipanggil namanya. Daniel, apakah Allah yang kau sembah dan yang tekun itu sanggup melepaskan kau dari cakar singa? Raja terkejut, kaget dia. Ternyata ada jawaban. Taulah Tuanku, Allah mengutus malaikat yang mengatupkan mulut-mulut singa. Aku tidak diapa-apakan karena aku tidak bersalah kepada Tuhan, dosa. Dan aku tidak salah kepada raja, berbuat jahat kepada raja. Itu sebabnya diluputkan. Ya,
Di dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16, kalau hati kita lengket dengan Tuhan, kita itu diluputkan, kita itu dibentengi, kita itu disertai Tuhan. 1.000 orang boleh jatuh di sisi kiri, 10.000 jatuh di sebelah kanan. Itu tidak akan kena kepada kita, dan kita hanya menjadi penonton saja. Ya? Ayo saudara-saudara, hati kita harus benar di hadapan Tuhan. Ayo, jangan kita punya hati yang jahat, ingin mencelakakan orang lain. Alkitab ngajar, siapa mengelilingkan batu, batu itu akan jatuh kena kepalanya sendiri. Kita dulu sekolah SD sudah diajar, jangan gali lubang, akan jatuh dirinya sendiri ke dalam lubang itu. Perhatikan baik-baik. Orang yang benar di hadapan Tuhan dibela, dilindungi Tuhan. Yang kelima, kenapa Daniel dicintai Tuhan? Daniel 2 ayat yang ke-49, Daniel tidak egois. Daniel ingat teman-temannya. Waktu dia menghadapi semua orang bijaksana akan dibantai sebab tidak ada yang bisa mengartikan artinya mimpi daripada Raja Nebukadnezar. Daniel mengajak temannya Sadrak Mesak Abednego untuk doa minta kepada Tuhan, dan Tuhan buka artinya tabirnya, ya, sehingga waktu semua lewat, Daniel dapat hadiah besar, kedudukan. Daniel juga mintakan kedudukan untuk 3 temannya itu. Kita mengajar untuk kita jadi orang yang suka saling tolong-menolong. Galatia pasal yang ke-6 ayat 2. 3 temannya diberi kedudukan dalam pemerintahan Raja Nebukadnezar. Yang ke-6, Daniel pasal 6 ayat 5 dan 6. Daniel seorang yang setia, jujur, tanggung jawab terhadap tugas-tugas negara yang dibebankan di atas pundaknya. Tidak lalai pada tugas-tugasnya. Itu sebabnya Daniel dicintai Tuhan. Banyak pejabat pada jam kerja bisa jalan-jalan di mall. Banyak pejabat pada jam-jam kerja bisa pulang ke rumah tidur, ngorok, ya. Orang Kristen tidak boleh ikut-ikutan begitu. Orang Kristen harus bisa menjadi teladan yang baik. Waktunya kerja harus disiplin. Kita harus bisa jadi contoh yang baik bagi orang lain. Kita mau dicintai Tuhan, lakukan seperti apa yang dilakukan Daniel. Ya, kita pasti dicintai Tuhan. Orang yang dicintai Tuhan pasti bahagia. Kenapa bisa bahagia? Karena dia akan mendapatkan banyak berkat. Nomor 1, pembelaan Tuhan. Daniel 6 ayat 21 sampai 23. Daniel dibela oleh Tuhan. Daniel lepas dari goa singa. Singa-singa semua pada kutuk terhadap Daniel. Segera Raja perintahkan untuk Daniel diangkat ke atas, dan semua para menteri-menteri yang jahat yang menjebak, ya, Daniel, anaknya, istrinya, keluarganya, ganti dimasukkan dalam kandang singa. Dan Alkitab nulis, belum sampai jatuh ke tanah dasar seperti ke gua singa itu, kakinya masih ketayalan sebab takut, ya, diancam oleh singa. Itu sungguh diancam oleh singa, dan semua tulang-tulangnya dipatahkan, diremukkan. Ya, itu sebabnya kalau kita gali lubang, dirinya sendiri jatuh ke dalamnya. Ya, itu sebabnya ayo jadilah orang yang takut kepada Tuhan, yang hidup menyenangkan Tuhan, dan kita tanggung jawab terhadap tugas-tugas
yang Tuhan percayakan di atas pundak kita. Yang kedua, Daniel pasal 2 ayat 46 sampai 48. Daniel dapat kemuliaan. Raja sujud menyembah Daniel, dan Allah dimuliakan oleh Raja Nebukadnezar. Alam itu mengatasi segala alam, katanya. Ya, Daniel dapat hadiah besar-besar dari raja. Daniel jadi penguasa seluruh Babylon. Daniel jadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Ya. Yang ketiga, apa yang diterima Daniel? Daniel jadi orang kuat. 4 pemerintahan berjatuhan. Daniel tetap jadi Perdana Menteri yang paling top. Tulis itu. Daniel pasal 2 ayat 40. 4 pemerintahan jatuh. Daniel tetap Perdana Menteri orang yang paling top. Yang keempat, luar biasa. Mazmur 127 ayat 2. Waktu kita tidur, Tuhan sudah sediakan berkat untuk kita. Nggak perlu ngoyo. Kita bangun, Tuhan sudah siapkan berkat untuk kita. Itu sebabnya kita harus tetap kerja, nggak boleh malas, harus tetap tanggung jawab. Tapi kita tanggung jawab terhadap Tuhan dan juga terhadap tugas-tugas kita. Kita harus tanggung jawab, tetap bekerja dengan baik. Yang kelima, Mazmur 37 ayat 28. Orang yang dicintai Tuhan itu dipelihara Tuhan sampai selama-lamanya. Pegang ayat ini baik-baik. Saudara-saudara, kita tidak perlu takut dan khawatir. Apa yang kita lakukan, Tuhan pasti memberkati kita. Kita dipelihara sampai selamanya. Yang keenam, Daniel 10 ayat 19. Kita tidak takut dan khawatir, sejahtera, jadi kuat, mau dicintai Tuhan. Ayo, kita teladani Daniel. Apa yang dilakukan Daniel? Kita mau belajar melakukannya juga. Amin. Tuhan memberkati.